kondisi desa yang sejuk dan penuh kedamaian. Ada sekitar 100 rumah tangga yang rukun saling menghargai dan menghormati. Mereka bergotong royong bersama-sama membangun desa agar jauh lebih baik. Namun tak banyak orang tahu ada rumah yang dekat dengan tebing, tak jauh dari pemukiman warga. Ada satu rumah tangga yang sangat miskin, kadang ia sampai tak makan berhari-hari. Yaitu adalah keluarga Pak Dani dan Ibu Santi. Ia memiliki 2 orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Agung dan Dinda. Tak banyak yang tahu keluarga mereka kelaparan. Mereka terasingkan seperti tidak ada yang mengenalnya sama sekali. Pak Deni dan Ibu Santi bekerja serabutan agar bisa makan sehari-hari. Berbeda dengan warga-warga sekitar, mereka mempunyai kebun dan ladang sawah. Mereka semua makmur, tetapi tidak dengan keluarga Pak Deni. Pada suatu ketika, Pak Dani dan Ibu Santi mendapatkan pekerjaan dari desa tetangga untuk menggali tanah di sebuah perkebunan, dan Ibu Santi juga mendapatkan pekerjaan memetik sayur dan buah-buahan. Tak terasa sudah 1 minggu mereka bekerja. Ia mendapatkan upah yang sangat cukup untuk bertahan hidup untuk 1 bulan. Karena memiliki uang yang cukup, Pak Dani meminta izin kepada istrinya ingin ke hutan untuk beberapa hari. Ia ingin mencari kayu bakar dan menggali sisa pertambangan yang sudah ditinggalkan. Awalnya Ibu Santi tidak mengizinkan, tetapi demi sesuap nasi dan agar anak-anak bisa makan, ia mengizinkan suaminya untuk mencari uang di tengah hutan. Keesokan harinya, Pak Dani berpamitan kepada anak dan istrinya dan meminta didoakan agar dipermudah segala sesuatunya. Lepas dari itu, Pak Dani langsung pergi menuju hujan. Kurang lebih 3 hari, ia akan sampai di tengah hutan. 3 hari kemudian turun hujan yang sangat lebat disertai angin dan petir. Ibu Santi menangis memikirkan suaminya takut terjadi sesuatu padanya. Namun ucap Gung anak laki-laki Ibu Santi, "Sabar ya Bu, kita doakan Bapak agar selamat di sana." Dinda pun selaku anak perempuan Bu Santi, "Iya Ibu. Ibu jangan sedih dan jangan khawatir. Kita doakan yang terbaik untuk Bapak." Di saat itu Pak Dani sedang mencari tempat neduh dan berlindungan dari derasnya hujan badai di setai petir. Ia berlindung di sebuah celah batu besar yang bisa untuk berteduh. Sudah 3 jam Pak Dani berteduh, akhirnya hujan pun reda. Pak Dani melanjutkan perjalanannya ke tengah hutan dan mencari sisa-sisa tambang yang ditinggalkan. Tak lama dari itu, Pak Dani sampai di sebuah pertambangan yang sudah lama ditinggalkan. Pak Dani tidak istirahat, langsung menggali dengan cangkulnya. Ia bekerja keras siang dan malam menggali, mencari sisa-sisa tambang untuk dijualnya. Sudah 1 minggu ia menggali, namun tidak membuahkan hasil. Pak Dani beristirahat sejenak dan makan sisa-sisa bekal dia yang dibawakan istrinya. Pak Dani melamun dan memandangi sebuah tanah yang dekat dengan pohon memancarkan cahaya. Tak lama Pak Dani menghampiri dan menggalinya. Namun sudah 3 meter ia menggali tidak menemukan apapun. Ia tak menyerah, ia lanjut menggali, tak terasa semakin dalam. Pak Dani mengaitkan tali tambangnya dan diikat di pohon agar ia bisa naik kembali ke atas. Tak terasa, ia menggali sudah 10 meter, menemukan tumpukan batu emas yang cukup besar. Lalu ia senang dan bergembira menangis di galian itu, karena ia berhasil. Setelah batu emas sudah tergali, ia hancurkan dikit demi dikit batu emas tersebut, agar bisa diangkut di tas yang telah disiapkan. Lepas dari itu, Pak Dani bertanggung jawab, ia menutup galian. Galiannya agar rapi dan sedia kala. Ia juga menanam bibit pohon yang ia bawa agar tetap lestari hutan ini. Setelah semua selesai, Pak Dani tidak langsung pulang. Ia lanjut ke pasar untuk menjual emas yang dia peroleh. Perjalanan menuju pasar sangatlah jauh. Setelah menempuh 4 jam, ia pun sampai di pasar. Ia langsung bergegas mencari toko emas yang menerima batu emas tersebut. Setelah sampai, ia menjual setengah yang ia bawa, dan pembeli pun menerima karena emas yang dibawa Pak Dani batu emas asli. Batu emas Pak Dani laku dengan harga yang sangat fantastis. Ia menerima 250 miliar dari hasil menjual setengah batu emasnya. Pak Dani pun senang dan menangis. Ia langsung membeli mobil untuk pulang dan memberi kejutan pada anak dan istrinya. Tak terasa sudah 20 hari Pak Dani pergi. Anak dan istrinya mulai khawatir. Pak Dani langsung bergegas pulang dengan mobilnya. Karena dengan mobil ia hanya menempuh 1 hari saya untuk sampai rumah. Setelah sampai rumah Pak Dani membunyikan klakson, anak istrinya bergegas pulang. Mereka terkejut ternyata suaminya pulang tidak dengan tangan kosong melainkan berhasil. Mereka pun menangis bersama. Setelah melepas rindu dan bahagia,
Pak Dani langsung menceritakan kepada anak istrinya selama di hutan dan pulang membawa uang dan setengah batu emasnya. Mereka pun berdiskusi untuk membangun rumah di sudut tebing ini. Mereka pun mempunyai hewan ternak, perkebunan, dan persawahan yang luas. Setelah berita Pak Dani yang dulunya miskin, sekarang beritanya Pak Dani yang sangat sukses. Warga-warga akhirnya tahu Pak Dani yang dulu miskin sekarang sangat kaya. Setelah Pak Dani sukses, banyak warga-warga yang menggakuinya. Berbeda saat Pak Dani miskin. Walau Pak Dani sudah kaya raya, tapi ia tetap tidak sombong, tetap rendah hati. Ia membantu desa-desa sebelah dengan memberi sembako dan beras. Ia juga memperbaiki jalan di desa-desa yang jalanannya rusak. Pak Dani dan anak istrinya selalu berayukur atas rezeki yang mereka terima. Bersambung.